Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 17 3B24 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah statistika dengan tema distribusi frekuensi dan jenis grafik. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eka Galuh Kencana Putra dari kelompok 2. Dan saya Isal Ispahani dari kelompok 2. Dan saya Yusuf Ashari dari kelompok 2. Dan saya Fajri Septi Utama Chania dari kelompok 2. Kita akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi dan jenis grafik. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat penyajian data dalam distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data, sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel biasa menjadi lebih efektif dan tidak efisien serta kurang komunikatif. Istilah-istilah distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Yang kedua, batas kelas adalah nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah data, terbagi menjadi ujung kelas dan tepi kelas. Yang pertama, ujung kelas adalah batas-batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Yang kedua ada tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Yang ketiga ada panjang kelas. Bilangan-bilangan yang menunjukkan panjang atau lebar atau ukuran dari tiap-tiap kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tiap kelas. Yang keempat ada frekuensi. Angka yang menunjukkan banyaknya data individual yang terdapat dalam satu kelas. Yang kelima ada nilai tengah. Bilangan-bilangan yang dapat mewakili kelas tertentu yang diperoleh dengan jalan atau cara meratakan batas kelas yang bersangkutan. Dalam arti yaitu rata-rata, hitung dari kedua batas kelas atau tepi kelas. Selanjutnya yaitu ada tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi terbagi menjadi 4, yaitu tabel distribusi frekuensi data tunggal, tabel distribusi frekuensi data kelompok, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan yang terakhir adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Di sini kita akan jabarkan satu persatu dari semua tabel distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu ada tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang terdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Contohnya di sini pada gambar berikut adalah ada sebuah kolom, ada nilai dan frekuensi. Di nilai terdapat angka-angka satuan atau angka-angka data tunggal. Contohnya seperti angka 5, angka 6, 7, 8, dan 9. Dan di sampingnya adalah angka frekuensi, di mana adalah banyak munculnya data pada frekuensi tersebut. Nilai 5 berfrekuensikan 2, nilai 6 berfrekuensikan 5, nilai 7 berfrekuensikan 12, nilai 8 berfrekuensikan 7, nilai 9 berfrekuensikan 42. Tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Di sini pada gambar ada sebuah kolom nilai dan nilai frekuensi. Di nilai di sini beda dengan yang tadi data tunggal. Di sini tabel distribusi frekuensi data kelompok, di mana nilai di sini adalah nilai data-data yang dikelompokkan. Contoh di sini range angka dari 22 sampai 27. Range angka 28 sampai yang
33, range angka 34 sampai dengan 39. Di sini ada 2 angka atau disebut dengan range panjang kelas. Di sampingnya ada frekuensi, range 22 sampai range 27 berfrekuensikan 40, range 28 sampai range 33 berfrekuensikan 20, range 34 dan sampai 39 berfrekuensikan 5. Selanjutnya, yang ketiga adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Yang keempat, ada tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel persentase. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentasi. Contoh di sini ada kolom tabel umur, tabel frekuensi, dan tabel persentase. Contoh yang pertama di range umur 22 tahun sampai dengan 27 tahun. Berfrekuensikan 15, persentasenya 25. Dapat dari mana angka 25? Di sini kita akan menghitung frekuensi. Jadi frekuensi persentase berarti per 100. Nah, di sini kita hitung dahulu frekuensinya. Dari ketiga range umur atau range frekuensi, kita jumlahkan. Angka 15 ditambah 29 ditambah 16 menjadi totalnya adalah 60. Untuk mendapatkan angka 25, kita persentasekan 15 per 60 dikali 100. Dapatlah hasilnya 25. Begitupun di bawahnya, umur 28 tahun sampai 33 tahun, frekuensinya 29. Nah, di sini kita menghitung 29 per 60, 60-nya adalah total frekuensi dikali 100, dapatkan hasil 48. Seperti itu. Next. Lanjut kita ke tahapan penyusunan distribusi frekuensi. Di sini ada beberapa penyusunan distribusi frekuensi. Di antaranya adalah yang pertama, menyusun urutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contoh tadi kita mempunyai data angka 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, langkah yang pertama itu kita harus mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Berarti tadi 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Yang kedua, tentukan nilai maksimum, terbesar, dan nilai minimum yang terkecil. Kemudian hitung rentang atau jangkauan atau range dengan rumus R sama dengan X maksimal sampai dikurang X minimal. Berarti tadi kalau misalnya kita mempunyai angka 5 sampai dengan 10, angka yang terbesar adalah X maksimal 10 dikurang X minimal 5. Hasilnya 5. Untuk selanjutnya, tahapan penyusunannya adalah menentukan banyak kelas atau yang disimbolkan huruf K. Di sini dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Rumus ini adalah rumus tetap, tidak bisa berubah. Di mana K adalah banyaknya kelas dan N banyaknya sampel. Yang keempat, menentukan panjang kelas atau kelas interval dari tiap-tiap kelas. Atau dengan rumus CI sama dengan R per K, di mana R adalah range atau jangkauan, K adalah banyak kelas, atau CI merupakan bilangan bulat yang mempunyai nilai kelipatan 3 atau 5, diperoleh dengan cara membulatkan ke atas dari hasil perhitungan.
Selanjutnya yang kelima, tahapan penyusunan distribusi frekuensi adalah menentukan batas-batas kelas serta memasukkan setiap individu atau item dari kelas yang diobservasi ke dalam kelas yang bersangkutan. Atau di sini diketahui rumus-rumus sebagai berikut. TBK atau tepi bawah kelas sama dengan BBK, batas bawah kelas, dikurangi 0,5 adalah skala terkecil. Rumus yang kedua untuk mencari tak atau tepi atas kelas sama dengan BAK atau batas atas kelas ditambah 0,5 skala terkecil. Atau panjang interval kelas sama dengan tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Selanjutnya, tahapan penyusunan distribusi dan frekuensi. 6. Membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri atas kolom interval kelas, teli, dan frekuensi. Kelas interval adalah yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Dan teli adalah kegiatan usaha menghitung. Selanjutnya, menghitung jumlah frekuensi dengan teli dalam kolom teli sesuai dengan banyaknya data, lalu isi kolom frekuensi sesuai dengan teli. Kita lihat kelas interval, teli, dan frekuensi F. Ada angka 50/55 dengan teli 3, frekuensi 3, dan 56/61 dengan teli 2 dan frekuensi 7. Selanjutnya, jenis-jenis grafik distribusi dan frekuensi. Kita lihat histogram, suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan batang-batang yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi tiap kelas. Contohnya seperti slide di kanan ini. Selanjutnya poligon, suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah histogram tiap kelasnya. Selanjutnya, jenis-jenis grafik distribusi frekuensi. Suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis-garis patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Kemudian, contoh kasus distribusi frekuensi. Berikut hasil rekap data nilai siswa mata pelajaran matematika di SDN Sukadami 3. Untuk jumlah siswanya ada 40 siswa. Membuat distribusi frekuensi berdasarkan hasil rekap nilai siswa mata pelajaran matematika. Yang pertama, tahapan-tahapan untuk membuat distribusi frekuensi yang pertama adalah dengan mengaktifkan analisis toolpack. Kemudian, jika analisis toolpack sudah diaktifkan, maka lanjut membuat distribusi frekuensi. Tahap-tahapnya sebagai berikut. 1. Masukkan data pada rank A1, A40. A140 itu nilai dari siswa-siswa tadi. Kemudian masukkan bin batas atas pada rank D4, D8, yaitu dengan cara menghitung banyaknya kelas dengan panjang tiap kelas. D4, D8 itu bin atas, batas atas ya. Kemudian pilih data pada menu utama, pilih data analisis, pilih histogram pada analisis tool. Yang keenam, ketika kotak dialog muncul, ikuti langkah berikut. Pada kotak input rank, sorot A1 sampai A40. Nama nilainya, nilai-nilai tadi. Kemudian pada kotak bin rank, sorot D4 sampai D9. Untuk bin rank, batas itunya disorot D4 sampai D8. Kemudian pada kotak output rank, pilih F3 sesuai keinginan. Berikan tanda cek pada kumulatif persentase, berikan tanda cek pada chart output. Kemudian klik OK. Ya, kemudian tampak grafiknya.
maka diperoleh distribusi frekuensi sebagai berikut. Dari A1 sampai A40 itu nilai dari 40 siswanya. Kemudian D4 sampai D9 itu bin atau batas atasnya. Batas atasnya terdiri dari 51, 58, 65, 72, 79, dan 85. Kemudian F4 sampai F9 sama bin G4 sampai G9 itu frekuensi. Frekuensi dari 51 itu ada 5 orang, 58 ada 1 orang, 65 12 orang, 72 ada 5 orang, 79 ada 8 orang, dan 85 ada 9 orang. Kemudian kumulatifnya sama itu dari jumlahnya, jumlah persentasenya. Kemudian histogramnya dari tabel histogram batangnya, terus dari kumulatifnya yang frekuensi 5, 1, 12, 5, 8, 9, kemudian kumulatifnya ada 12,5, 15, 45, 57,5, 77,5, dan 100%. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.